Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Anwar Fatoni dalam mata kuliah Seminar Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sistematika penulisan skripsi dengan pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif. Seperti yang Anda ketahui bahwa Prodi Ekonomi Syariah menerapkan dua pendekatan dalam penulisan skripsi, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Untuk skripsi yang menggunakan pendekatan kuantitatif, berikut adalah sistematika penulisannya. Skripsi yang menggunakan pendekatan kuantitatif terdiri dari 5 bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan terakhir bab kesimpulan dan saran. Sebelum Anda menyiapkan kelima bab tersebut, maka yang harus Anda siapkan terlebih dahulu adalah bagian awal dari skripsi itu. Apa saja bagian awal dari skripsi? Yang pertama adalah sampul atau cover, kemudian diikuti dengan halaman judul, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan publikasi, halaman pengesahan, halaman abstrak. Nah, abstrak di sini terdiri dari bahasa Inggris dan abstrak bahasa Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan halaman berita acara ujian atau berita acara sidang skripsi, kemudian halaman prakata, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar atau grafik, dan diakhiri dengan halaman daftar lampiran. Nah, kita masuk ke bab pertama dari skripsi dengan pendekatan kuantitatif, yaitu bab pendahuluan. Oke, di bab pendahuluan ini terdapat 4 subbab yang harus Anda tuliskan. Subbab pertama yang harus Anda sampaikan di bab pertama adalah latar belakang. Kemudian perumusan masalah, lalu kemudian diikuti dengan tujuan penelitian, dan diakhiri dengan manfaat hasil penelitian. Ini adalah sistematika penulisan bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Lalu kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu bab tinjauan pustaka. Di sini ada penjelasan jurnal nasional dan internasional minimal 5 artikel. Artinya, dalam bab tinjauan pustaka ini, nanti Anda harus, sebelum menulis bab 2 tinjauan pustaka, Anda harus sudah menyiapkan minimal 5 artikel jurnal nasional dan 5 artikel jurnal internasional. Minimal ya. Jadi masing-masing minimal 5 artikel, artinya jumlah minimal 10 artikel. Jika sudah siap dengan artikel jurnal nasional maupun jurnal internasional, maka Anda sudah bisa mulai menulis subbab 2 pada bab tinjauan pustaka. Di bab tinjauan pustaka ini, subbab pertama yang harus Anda jelaskan adalah landasan teori. Landasan teori apa yang Anda akan gunakan untuk melakukan riset dengan pendekatan kuantitatif, maka itulah yang harus Anda jelaskan pada subbab ini. Lalu kemudian setelah landasan teori Anda susun, langkah selanjutnya adalah Anda harus menyampaikan hasil penelitian sebelumnya dengan berbekal 10 artikel jurnal nasional maupun jurnal internasional tadi. Lalu kemudian model penelitian dan diakhiri dengan hipotesis. Saya tidak akan menjelaskan apa itu hipotesis, apa itu model penelitian, karena saya asumsikan Anda sudah paham karena sebelumnya sudah mengikuti mata kuliah metode penelitian ya. Nah, berikut adalah contoh dari matriks penelitian sebelumnya, di mana pada contoh ini, nah, jadi untuk penelitian sebelumnya, nah, Anda harus membuat matriks seperti ini. Jadi setelah Anda menguraikan 10 artikel jurnal nasional maupun internasional tadi, Anda harus menyampaikan matrik atau Anda harus membuat matrik penelitian sebelumnya seperti ini. Lalu kemudian di bagian model penelitian, nah di sini ada contoh model penelitian empiris menggunakan data sekunder. Penulisan
model penelitian dengan data sekunder adalah menggunakan kotak seperti ini ya. Sedangkan untuk model penelitian yang menggunakan data primer, maka model penelitian yang digunakan adalah dengan bulat seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Pada bab metode penelitian yang harus Anda tuliskan adalah yang pertama definisi operasional dan pengukuran variabel. Subbab pertama ini Anda harus menyampaikan definisi masing-masing variabel yang Anda uji, lalu kemudian Anda sampaikan juga bagaimana cara mengukur variabel itu, atau mungkin bisa dengan kata lain indikator apa yang Anda gunakan untuk mengukur variabel tersebut. Kemudian di subbab selanjutnya adalah populasi dan sampel, lalu kemudian teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan teknik analisis data. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab hasil dan pembahasan. Di bab 4 ini, yaitu bab hasil dan pembahasan, yang harus Anda uraikan adalah yang pertama, subbab pertama adalah deskripsi objek penelitian. Pada subbab deskripsi objek penelitian ini, Anda harus menyampaikan objek penelitiannya, bukan subjeknya. Karena beberapa kasus mahasiswa salah menyampaikan atau menguraikan deskripsi objek penelitian. Yang disampaikan di sini justru sampelnya. Sampelnya jumlahnya berapa, kemudian siapa sampelnya, dan seterusnya. Itu salah. Karena sampel itu, informasi sampel atau informasi subjek penelitian itu sudah selesai di bab sebelumnya tadi, bab 3, populasi dan sampel. Namun untuk subbab deskripsi objek penelitian ini, objek penelitian itulah yang harus Anda sampaikan. Misalkan Anda riset di misalkan perbankan syariah. Nah, maka yang harus Anda sampaikan di sini adalah perbankan syariah itu. Silakan Anda deskripsikan perbankan syariah. Atau misalkan Anda riset pertumbuhan ekonomi dengan mengkomparasikan antar negara-negara OKI. Maka yang harus Anda deskripsikan adalah ya negara-negara yang ada di bawah OKI itu negara apa saja dan bagaimana kondisinya. Secara geografis, seperti apa, dan seterusnya. Bisa seperti itu. Lalu kemudian diikuti dengan subbab deskripsi data penelitian. Nah, di deskripsi data penelitian ini Anda harus menguraikan data penelitian Anda, gitu ya. Misalkan data Anda adalah data primer, subjek Anda adalah nasabah perbankan syariah, misalkan saja. Maka yang harus Anda sampaikan, uraikan di sini, yang pertama adalah demografi respondennya seperti apa. Berapa banyak laki-laki dan perempuannya, kemudian berapa persentase pekerjaan, jenis pekerjaannya, kemudian misalkan lagi gajinya atau pendapatan atau bahkan expenditure-nya, begitu kan, dan seterusnya. Begitu juga dengan data sekunder. Misalkan jika Anda ingin meriset atau riset skripsi Anda adalah tentang pertumbuhan ekonomi, maka ya silakan Anda sampaikan data-data pertumbuhan ekonomi dari objek penelitian Anda, misalkan seperti itu ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis di bagian subbab 3. Di subbab 3 uji hipotesis yang harus Anda sampaikan adalah hasil uji hipotesis Anda menggunakan software yang Anda gunakan ya. Misalkan bisa menggunakan Stata atau menggunakan Evius atau menggunakan SPSS dan lain sebagainya. Silakan Anda sampaikan di subbab uji hipotesis. Dan terakhir adalah subbab pembahasan. Di subbab pembahasan ini Anda harus melakukan analisis. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan. Ini harusnya uji hipotesis saja. Nah, pembahasan, analisis dan pembahasan harusnya ada di sini ya. Atau ada di subbab 4. Di bagian subbab analisis dan pembahasan yang harus Anda jelaskan adalah analisis dari temuan Anda melalui uji hipotesis. Anda harus mengelaborasikan temuan dari uji hipotesis Anda dengan teori-teori yang ada di bab 2. Tadi kan ada landasan teori. Nah, silakan Anda elaborasikan dengan teori-teori yang Anda gunakan di sana. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya. Bab terakhir adalah simpulan dan saran. Jika Anda sudah masuk ke bab ini, maka
one step closer, Anda sudah dekat dengan yang namanya kelulusan. Oke, di subbab simpulan dan saran ini terdiri dari 3 subbab. Yang pertama adalah simpulan, yang kedua adalah keterbatasan penelitian, dan yang ketiga adalah saran. Pada subbab simpulan, jangan sampai salah teman-teman ya. Simpulan itu bukan resume atau ringkasan dari temuan penelitian atau uji hipotesis. Justru simpulan itu Anda harus menyimpulkan ketika hipotesisnya terbukti, misalkan H1-nya diterima, misalkan, maka kesimpulannya apa? Sebagai contoh, misalkan, disimpulkan bahwa harga berpengaruh terhadap penawaran. Semakin tinggi harga yang terbentuk di pasar, maka ternyata ditemukan penawaran semakin tinggi. Artinya ada korelasi atau ada hubungan positif. Nah, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah maka untuk meningkatkan penawaran, maka harga yang terbentuk di pasar juga harus tinggi. Seandainya harga yang terbentuk di pasar itu rendah, maka akan menyebabkan, tentu akan menurunkan penawaran. Maka kesimpulannya pemerintah, nah misalkan seperti itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan harga penawaran di level yang tertinggi, misalkan seperti itu. Atau dalam hal ini tidak hanya pemerintah, stakeholders misalkan. Agar apa? Agar penawarannya tinggi karena harganya tinggi. Nah, misalkan seperti itu, misalkan saja. Sementara itu untuk keterbatasan penelitian yang harus Anda sampaikan adalah apa? Keterbatasan penelitian Anda, bukan curhatan ya. Karena seringkali teman-teman ini menyampaikan curhatan. Kesulitan mencari data, itu bukan keterbatasan penelitian, teman-teman. Tapi keterbatasan penelitian itu bisa dilihat dari aspek satu, misalkan dari aspek cakupan penelitiannya. Misalkan penelitian Anda itu levelnya adalah provinsi. Nah, itu keterbatasan Anda. Jadi penelitian saya adalah penelitian yang levelnya adalah provinsi. Nah, itu tuh terbatas di level provinsi. Atau misalkan dari sampel yang digunakan masih kecil. Nah, itu keterbatasan penelitian bisa. Atau keterbatasan waktu juga bisa. Penelitian ini hanya dilakukan dalam kurun waktu sekian karena keterbatasan, atau penelitian ini dilakukan hanya sampelnya kecil karena keterbatasan waktu, misalkan seperti itu juga bisa. Atau bahkan bisa juga keterbatasan metodologi penelitian itu juga bisa, teman-teman. Misalkan penelitian ini hanya menggunakan metode yang sederhana, misalkan seperti itu. Metode apa yang sederhana itu disampaikan di sana. Nah, baru kemudian di saran ini Anda bisa memberikan saran dan rekomendasi kepada stakeholders dari riset Anda misalkan, ataupun bisa memberikan saran untuk pengembangan teori selanjutnya atau memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Dan di bagian akhir dari penelitian atau skripsi pendekatan kuantitatif terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup, daftar singkatan atau simbol jika ada, dan diakhiri dengan lampiran. Lampirannya apa? Lampirannya adalah hasil mentah dari uji hipotesis Anda menggunakan software yang Anda gunakan. Misalkan hasil mentahannya dari Stata atau Evius atau SPSS ataupun lainnya, atau Smart PLS ataupun yang lainnya. Baik, itulah tadi sistematika penulisan skripsi dengan pendekatan kuantitatif. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu sistematika penulisan skripsi dengan pendekatan kualitatif. Untuk sistematika penulisan skripsi dengan pendekatan kualitatif terdiri dari 6 bab, berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang hanya terdiri dari 5 bab. Bab pertama dalam skripsi pendekatan kualitatif adalah pendahuluan, lalu diikuti dengan bab 2 tinjauan pustaka, bab 3-nya metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 analisa dan pembahasan, dan bab 6 simpulan dan saran. Kita masuk ke bagian awal dari subbab dari penelitian kualitatif. Baik, pada bagian awal ini terdiri dari sampul atau cover,
halaman judul, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan publikasi, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman abstraknya ini ada abstrak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan halaman berita acara ujian atau sidang skripsi, halaman prakata, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar atau grafik, dan diakhiri dengan halaman daftar lampiran. Dan kita masuk ke bagian pertama yaitu pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini, subbab yang harus Anda sampaikan adalah yang pertama latar belakang dan yang kedua fokus penelitian. Jika sebelumnya di pendekatan kuantitatif fokus penelitian ini tidak ada, maka di pendekatan kualitatif fokus penelitian ini harus ada. Mengapa? Karena karakteristik dari pendekatan kualitatif adalah luas dan mendalam. Sehingga perlu adanya fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar tidak melebar kemana-mana. Lalu dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan diakhiri dengan manfaat hasil penelitian. Masuk ke bab selanjutnya, tinjauan pustaka. Di subbab tinjauan pustaka ini hanya terdiri dari dua subbab. Yang pertama adalah hasil penelitian sebelumnya, dan yang kedua landasan teori. Jika pada skripsi pendekatan kuantitatif, hasil penelitian sebelumnya ada di subbab kedua, maka di skripsi dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitian sebelumnya disampaikan di subbab pertama, baru kemudian diikuti landasan teori. Bab selanjutnya adalah metode penelitian. Subbab yang ada pada metode penelitian terdiri dari satu metode penelitian. Silakan Anda jelaskan alasan apa yang Anda gunakan memilih metode yang Anda gunakan sekarang, lalu kemudian paradigma dan pendekatan apa yang Anda gunakan. Lalu kemudian lokasi penelitian, objek, subjek, dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validitas data, teknik analisis data atau analisa data, dan terakhir riset design. Berikut adalah contoh riset design dari subbab terakhir bab 3 metodologi penelitian. Ini adalah contoh dari riset desainnya. Silakan nanti dibuat seperti ini, kurang lebih ya. Disesuaikan dengan skripsi Anda. Lalu kemudian bab keempat adalah hasil penelitian. Pada bab 4 ini yang harus Anda cantumkan adalah hasil data penelitian Anda atau data penelitian Anda yang Anda dapatkan. Misalkan data penelitian kualitatif Anda didapatkan dengan teknik wawancara, maka yang harus Anda sampaikan di sini adalah siapa yang Anda wawancara, kemudian di mana Anda melakukan wawancara, kemudian apa saja yang Anda wawancara, atau pertanyaan-pertanyaan apa yang Anda sampaikan kepada narasumber Anda. Dalam hasil penelitian ini Anda sampaikan hasil wawancaranya, begitu ya. Hasil wawancara seperti apa? Bukan transkrip wawancara, tapi hasil wawancara. Jadi berdasarkan riset desain yang Anda buat tadi, maka Anda tuangkan di sini hasil data Anda, data yang Anda peroleh, begitu ya. Lalu baru di bab selanjutnya, bab 5 adalah analisa dan pembahasan. Di bab ini hasil dari penelitian bab 4 tadi Anda bahas. Ya kan? Anda bahas dengan dielaborasikan dengan teori-teori yang Anda gunakan di bab 2, yang Anda sampaikan di bab 2. Nah, maka teori yang ada di bab 2 itu fungsinya adalah untuk menganalisis dan untuk membaca temuan penelitian Anda. Anda sampaikan Anda elaborasikan di bab 5 ini. Lalu selanjutnya adalah bab terakhir yaitu simpulan dan saran. Seperti halnya subbab yang ada pada penelitian kuantitatif, subbab simpulan dan saran penelitian kualitatif ini sama, ya, ini terdiri dari simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Dan untuk bagian akhir dari penelitian kualitatif adalah
daftar pustaka, daftar riwayat hidup, daftar singkatan atau simbol jika ada, dan diakhiri dengan lampiran. Di lampiran inilah Anda bisa mencantumkan transkrip wawancara yang telah Anda lakukan. Dan saya ingin mengingatkan etiket Prodi Ekonomi Syariah. Di bagian akhir video ini saya ingin mengingatkan etiket Prodi Ekonomi Syariah yang sampai detik ini pun masih ada saja yang lupa dengan etiket Prodi Ekonomi Syariah ini. Harap baca kembali, pelajari etiket Prodi Ekonomi Syariah ini, dan mari kita bersama-sama implementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari di Prodi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Baik terkait dengan penggunaan media sosial, kemudian bagaimana etiket menghubungi dosen, baik via WA atau email atau telepon atau media lainnya. Jika ingin menghubungi dosen, pastikan di bagian awal Anda mengucapkan salam, lalu kenalkan diri Anda. Sampaikan identitas Anda, nama, NIM minimal itu. Jangan sampai Anda mengirimkan WA atau email kaleng, artinya email dan WA yang tidak ada identitasnya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi sebelum Anda menyampaikan maksud dan tujuan, sampaikan dulu informasi data identitas Anda. Baru kemudian disampaikan maksud dan tujuan Anda dan diakhiri dengan salam jika telah selesai percakapan dengan dosennya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri video ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.